Irfan Bahdim yang dari di dunia meskipun dia sudah bermain di Fortaleza Sapporo di Jepang, tapi Anda melihat di sini adalah kombinasi para pemain di timnas kita yang sangat menarik untuk dibahas. Betul, sedikitnya ada transisi ya, bagaimana pemain-pemain muda dikedepankan, kemudian juga Andik yang 4 tahun memang sudah tidak pernah berbaju untuk tim nasional, walaupun di dua seleksi tidak bisa datang, tapi di pertandingan pada pagi hari ini dimainkan. Iya, kapten kita. Saat lagi pertandingan akan segera dimulai, Indonesia menghadapi Malaysia, dan tentunya Anda sudah lama tidak mendengarkan suara rekan saya yang sudah 1 tahun lebih menghilang, yaitu Bung Hadi Ahai Gunawan yang akan membantu pertandingan ini. Silakan Bung Hadi. Ya, selamat datang kembali tim Garuda Indonesia. Setelah 1 tahun lebih tidak bermain, kini saatnya Indonesia akan tampil melawan musuh bebuyutannya yaitu Malaysia. Salam olahraga semua pemirsa di seluruh Nusantara, dimanapun Samsul hari. Sebuah pertemuan klasik antara Indonesia melawan Malaysia tentu merupakan sebuah pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola di Indonesia. Indonesia melawan Malaysia. Indonesia, kita lihat bagaimana tadi Boaz Solosa, kapten ke-11 dari Persipura Jayapura, Bayu Pradana tadi, ada Evan Dimas ke belakang, nampak Yanto Basna, pemain asal Persib Bandung, siapa akan tuju langsung ke depan, siapa yang akan diberikan masuk kepada Irfan Bahdim. Masih Evan Dimas, pendek saja dia, ada Benny Wahyudi, Bayu Pradana jatuh. Apa yang terjadi pemirsa, nampaknya terjadi pelanggaran Andik Firmansyah. Dijegal tadi oleh pemain nomor 3 Brendan Gas Sengling, pemain asal Kelantan, kelahiran Australia. Tidak pernah berbaju untuk tim nasional, pada malam hari ini akan dimiliki oleh Andik Firmansyah. Balik pelanggaran kali ini Muhammad Fadlisas menjegal Andik Firmansyah, nampaknya menjadi target tersendiri bagi para pemain Malaysia, Bung Supri. Ya, Fadlisas kita keterangan dari Malaysia, dan dalam AFF di 3 episode dia selalu menjadikan pilihan utama. Fadlisas buat Andik Firmansyah yang bermain di klub Malaysia Selangor tersungkur tadi. Tendangan bebas buat Indonesia nampak akan dilakukan oleh nomor punggung 4 yaitu Abdul Rahman. Lakukan sudah, langsung untuk gawang, berbahaya tadi. Mudah saja dipatahkan oleh pemain Malaysia yang memang Bahrian tim tengah dari Malaysia. Boaz Solosa, kapten ke-11 Indonesia, telah berusia 29 tahun. Bagus sekali, masih Boaz Solosa, shooting! Gol! Luar biasa pemirsa. Shooting Boaz Solosa yang lepas dari kawalan para pemain Malaysia, mampu mengelabui lini belakang Malaysia yang dikawal oleh Fadlisas dan juga Roni Harun, mampu menusuk jantung pertahanan Malaysia dan melakukan shooting yang cukup keras dan menusuk sudut kiri penjaga gawang Khairul Van Chapman dengan merubah kedudukan menjadi 1-0, sebuah skor dan gol yang sangat indah, Bung Supri. Ya, saya pikir ini adalah kualitas Boaz ya. Bagaimana dari koordinasi lini pertahanan dari Malaysia, Fadlisas lepas untuk bisa mengclearkan bola, dan dengan satu dorongan, kemudian Boaz melakukan shooting walaupun bukan dengan kekuatan kaki kirinya. 1-0 Indonesia. Buah shooting kaki kanan, bukan kaki khas dari Boaz Solosa, mampu menjebol checkmate. 1-0 buat Indonesia, kapten ke-11 Indonesia yang berasal dari Persipura Jayapura. Ya, situasi hampir sama ya. Bagaimana koordinasi kembali, lemahnya lini pertahanan dari Malaysia. Mereka melakukan trouble, kemudian bola mampu direbut oleh Irfan Bahdim yang bermain cantik 1-2 sentuhan dengan Boaz dan menciptakan 1 gol untuk kemenangan Indonesia. Nampaknya lini belakang malah dengan ini Bung Supri, berapa kali mereka membuat blunder-blunder yang memudahkan para pemain Indonesia untuk menciptakan gol. Betul, sebuah blunder, kemudian kita lihat bagaimana posisi dari Fadlisas begitu terbuka sehingga Irfan Bahdim dengan mudahnya mampu menyerangkan bola di sebelah sisi kanan dari Khairul Chapman. Tapi tidak bisa dilupakan bagaimana asis dari Boaz Solosa sangat cantik, Bu. Kecerdasan yang dimiliki oleh Boaz malam hari ini. Irfan Bahdim, pemain asal klub Sapporo Jepang, kembali menciptakan gol ke gawang Malaysia. Azrul Haq, bek kiri Malaysia, maju ke depan dia. Ada Safawi Rashid, Azrul Haq dibayangi oleh Andik. Dikerubungi 2 pemain Indonesia, Benny Wahyudi dan juga Andik Firmansyah. Namun lempar kampanye Amri Yahaya.
nampak Azrul Haq berada juga di kotak penalti. Amri Yahya lakukan sudah. Hampir saja tipis di samping kanan gawang Andre Tani. Tembakan yang cukup terarah dari Amri Yahya tadi. Ya, saya pikir tajam ya, bagaimana pakai di situ Bung Adi. Sangat berbahaya ketika jarak yang ideal para pemain kita tidak tek. Bagaimana bola meluncur begitu deras. Dan syutingannya sangat terarah, Bung, sangat berbahaya. Fahrudin, berbahaya Fahrudin. Hampir saja diserobot tadi. Irfan Bahdim, seperti diketahui bahwa Indonesia di Piala AFF akan satu grup dengan Singapura, Filipina tuan rumah dan juga Thailand. Tentu kalau melawan Thailand sebuah pertarungan yang sangat berbahaya melihat kiprah Thailand di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia, Bung Supri. Betul, apalagi terakhir di Asian Games pun juga tim kita tidak mampu berbuat sesuatu ya. Mereka dibully dengan skor yang begitu mencolok 6-0 ketika itu. Zulham Zamrun, masih Zulham, bagus sekali, masih Zulham, angkat kotak penalti, Andi Firmansyah, Boas Solosa, masih Boas, syuting Evan Dimas, Boas Solosa, syuting, menyentuh tadi Vanessa, masih Zulham Zamrun, masih Zulham, mengutak-utak bola, syuting pendek dia, ada Irfan Bahdim, Boas Solosa, dan gol! 3-0 Bung, 3-0. Bagaimana lini belakang Malaysia hancur lebur, diporak-porandakan para pemain Indonesia yang sebetulnya sudah lama absen 1 tahun lebih, namun nampaknya masih bisa menundukkan Supri. Ya, ada gairah baru ya, ada sesuatu yang begitu positif ya. Apa yang dilakukan oleh Zulham Zamrun, melakukan crossing, kemudian bola rebound, dia mendapatkan bola untuk melakukan shooting. Begitu peran Boas kembali, bagaimana dia mampu dengan sedikit celah dia melakukan shooting dengan kaki yang sejauh ini menjadi kekuatannya. 2 gol dari kapten kesebelasan Indonesia di bukti atau selebrasi Indonesia untuk kembali lagi di pentas internasional. Irfan Bahdim, nampaknya sehingga dia harus dilanggar oleh Fahrizat. Saya pikir adalah area yang sangat dulu kita mempunyai Firman Utina Dimas Sakti untuk melakukan tendangan bebas di tim ini. Kira-kira siapa, Bung, untuk melakukan tendangan bebas ini, Bung? Namanya Evan Dimas bisa diperdayakan atau Irfan Bahdim ya? Kalau mengacu di klub ya, Ale Ardianti juga dia memiliki kemampuan untuk melakukan bola-bola servis. 9,15 meter senti adalah jarak bola dengan pagar hidup dan tidak boleh bergerak. Tendangan bebas akan dilakukan nampaknya oleh Irfan Bahdim. Bersiap Irfan Bahdim, cukup ideal. Irfan Bahdim lakukan. Cantik sekali Hairul Fahmi Cekmat untuk mengantisipasi atau membaca arah bola. Kita lihat pemirsa bagaimana tendangan dari Irfan Bahdim. Cukup baik dibaca oleh Cekmat. Keunggulan tim Garuda atas Harimau Malaysia. Vanlisas berbahaya. Ada Wanzak syuting membentur Fahrudin. Apa yang terjadi pemirsa? Terjadi salah pengertian para pemain Malaysia. Yanto Basna, Evan Dimas, Lerby, Irfan Bahdim, sudah kepada Lerby, mengharapkan Hairul Fahmi Cekmat. Hanya mengenai badan dari Irfan Bahdim. Cukup keras nampaknya, Bung. Ya. Pelanggaran itu, betul. Mengangkat kaki terlalu tinggi dia. Kakinya Hairul Fahmi masuk ke perut dari Irfan Bahdim. Walaupun dia menguasai badan dari Irfan Bahdim. Betul, ada faktor kesengajaan di situ. Dan saya melihat ini bisa diganjar untuk sebuah tendangan penalti, Bung. Saya setuju bisa penalti. Ya.
Meskipun dia berhasil menguasai bola, namun kakinya terlalu tinggi. Cuman memang wasit masih terbantu dengan posisi Evan Badrin yang membelakangi posisi dari wasit. Sebuah umpan terobosan yang sangat baik sebenarnya. Jelas Bung, pelanggaran. Ya, Memang kiper berhak untuk melindungi bola, namun tidak dengan demikian caranya. Bung. betul. Ini begitu vulgar.